Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Seirei Gensoki season keduanya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah mendengar lonceng bahaya, warga-warga dibuat panik ya kan, karena harus segera mengungsi di tempat yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian si Celia muncul mendekati si Haruto. Dia ketakutan dengan apa yang sedang terjadi di luar. Haruto sendiri belum tahu situasinya seperti apa. Yang pasti sekarang si Celia akan menetap di penginapan itu. Dia cukup bagus menggunakan sihirnya. Jikalau ada musuh, Celia pasti bisa menghadapinya, jadi Haruto mau keluar. Mereka berdua siap menunggu di penginapan. Karena begitu Haruto bakalan mengganti baju terlebih dahulu sebelum keluar. Setelah itu, Haruto mencoba keluar untuk melihat situasi di luar sana. Nampak warga-warga sudah mengevakuasi ke tempat yang sudah ditentukan. Terlihat di bagian barat musuh sudah pada masuk ke dalam kota. Monsternya tersebut terlalu banyak. Untung para pasukan Amande dengan sigap menanggulangi musuh-musuhnya tersebut. Tak lama kemudian si Aisyah memberitahu kalau gerbang timur pun ada banyak monster juga berdatangan. Terlihat sama Minotaurus langsung mendobrak pintunya tersebut pakai satu serangan doang. Haruto jadi bingung mau apa. Yang ingin dia lakukan selanjutnya karena di gerbang timur yang jaganya sedikit, kemungkinan Haruto akan membantu di timur. Dia meminta si Aisyah untuk tidak kemana-mana sama Celia. Kalau ada sesuatu, dia bisa melaporkannya kepada si Haruto. Setelah itu Haruto berangkat ke timur. Di sana sudah ada si Chloe dengan para pasukan yang lain, yang mencoba untuk menahan para monster goblin dan yang lainnya masuk. Namun monsternya sangat banyak yang bikin Chloe kewalahan. Untung saja tak lama kemudian di sana si Haruto datang membantu dan langsung menghempaskan monsternya keluar. Chloe sangat bersyukur si Haruto datang menolongnya. Dia meminta si Chloe untuk menjaga di bagian belakang saja. Dia akan menjadi garda terdepan. Sementara di sisi yang lain, terlihat si Liselot sedang melakukan strategi. Nampak dia pusing banget, apalagi kata pelayannya ada monster juga di bagian timur yang dengan jumlah yang sangat banyak juga. Pelayannya itu memberitahu kalau udah ada Chloe di gerbang timur sana, cuma pasukannya masih kurang untuk melawan para monster itu. Jadinya dia memerintahkan pelayan bernama Natali ini untuk ke timur juga bersama temannya yang sedang mengarahkan evakuasi warga. Kalau urusan istana dan yang lainnya biarkan Liselot saja yang menanganinya sendiri dan juga kesatria yang berada di situ. Pas si Natali pergi datang si pelayan yang lain yang dimana dia memberitahu kalau di timur sudah aman. Dikarenakan ada orang yang jago berpedang, Liselot sudah tahu kalau itu pasti adalah si Haruto. Dia merasa tenang di sana, lagi-lagi dia berhutang budi sama si Haruto. Tapi yang penting di bagian timur sudah aman. Sementara itu si Lucius dan Reis akhirnya bisa masuk ke dalam kota dengan sangat mudah. Mereka berdua bakalan menunggu sinyal untuk kembali bergerak. Mereka sengaja menyerang kedua gerbang demi untuk memancing biar penjagaan di kota tersebut tidak terlalu ketat. Kini mereka tinggal nunggu momen saja. Pertarungan Haruto masih berlanjut. Para penjaga yang lain merasa terkesan dengan kemampuan pedang si Haruto yang lihai banget. Mereka belum tahu kalau dia itu adalah Haruto yang pernah nolongin si Liselot. Dikala sedang berduel, Haruto merasa aneh dengan Minotaurus yang tidak bergerak sama sekali bersama monster manusia yang lain. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan gitu kan. Pasti ada maksud. Dia meminta situasi di tengah kota kepada Aisyah. Nampak masih kondusif katanya dan tidak ada kejanggalan. Evakuasinya pun berjalan dengan baik dan sebentar lagi bakalan selesai. Haruto bakalan ke sana sebentar lagi. Lama kemudian Natali dan Cosette sampai di tempat.
Mereka melihat udah ada si Haruto yang membantunya. Hal tersebut bikin mereka aman. Namun mereka yakin Haruto tidak bisa terus-terusan seperti itu karena energi sihirnya pasti sudah terkuras. Makanya kini giliran mereka yang akan maju. Kebetulan juga si Haruto mau beranjak dari situ ya kan. Dia bilang dulu kalau dia mau nolongin temennya yang berada di penginapan. Karena dia warga biasa jadi tidak ada alasan untuk menahannya. Sebelum pergi dia akan mengalahkan Minotaurusnya terlebih dahulu. Mereka tidak yakin kalau si Haruto bisa melakukannya karena jauh gitu kan. Haruto dengan kekuatan anginnya dia berhasil membuat Minotaurus itu langsung mati dalam sekali serang. Setelah selesai terlihat Cosette sangat kagum dengan si Haruto seperti itu. Karena sudah kayak gitu, Natali menyuruhnya buat cepat-cepat pergi dari sana. Sementara itu di gerbang barat nampak masih keteteran banget saking banyaknya monster yang masuk ke kota. Si Arya yang jago aja merasakan kalau dia udah keteteran. Dia bisa saja mengeluarkan sihir yang besar namun dia takut musuhnya masih banyak. Dan nanti tidak bisa dia melawannya lagi. Dia juga merasa aneh dengan Minotaurus dan monster manusia yang belum bergerak dari tadi. Sampai tak lama kemudian, tiba-tiba saja itu monster berteriak bersama dengan Minotaurus. Hal tersebut bikin si Arya tidak mengerti. Suaranya kencang pula ya kan. Berbarengan dengan monster manusia itu, yang mulai maju dan masuk ke dalam kota. Arya auto kaget di sana, karena mendapatkan serangan dadakan. Tapi dia akan mengurusi Minotaurusnya terlebih dahulu. Ternyata itu sebuah sinyal yang diberikan kepada si Reis. Kalau sudah teriak berarti giliran mereka yang akan beraksi. Dia membawa si Alphonse juga untuk menunjukkan jalan ke tempatnya si Flora. Lucius merasa aneh dengan si Alphonse yang mungkin masih mempunyai akal sehat. Di sisi yang lain si Haruto yang mau ikut ke rombongan untuk evakuasi tiba-tiba saja ada monster di tengah-tengah warga. Hal tersebut langsung membuat si Haruto menolongnya. Tidak satu ataupun dua, bahkan ada 3 monster di sana. Untung dengan cepat Haruto bisa menyelesaikannya. Ibu dan anak itu berterima kasih kepada si Haruto karena sudah menolongnya. Anak itu sangat kagum sama si Haruto yang kuat. Tak lama kemudian datang juga si Chloe. Ternyata itu adalah emaknya si Chloe. Dia berterima kasih kepada si Haruto sudah nolongin Mahmudnya tersebut. Haruto aneh kenapa dia ada di sini. Katanya dia mau menyampaikan informasi tentang gerbang barat kepada si Liselot. Dia lagi buru-buru banget sekarang. Kelihatan banyak warga yang merasa dekat dengan si Chloe. Dia harus cepat-cepat sementara si Haruto ikut rombongan untuk ke tempat evakuasi yang ada di utara. Di tengah jalan ada kesatria yang mendekati si Haruto. Dia memiliki perintah dari si Liselot kalau bertemu dengan si Haruto, suruh mereka masuk ke dalam dan menemui si Liselot. Di sana Haruto dengan senang hati menerimanya. Mereka akan dipandu oleh kesatria ini. Si Hiroaki menanyakan soal monster yang menyerang kota. Apakah itu suka terjadi di dunia ini? Katanya ada, cuma jarang-jarang. Dia memberitahu kalau pernah ada satu kota yang dijarah oleh monster. Kemudian kota tersebut hancur. Di sana tiba-tiba saja si Stewart tertawa. Entah apa yang bikin dia tertawa di sana. Sementara itu si Alphonse sudah berhasil masuk ke tempatnya si Flora. Dia menunjukkan di mana si Flora itu berada. Tepatnya di ujung koridor itu. Sekarang si Lucius memberikan tugas ini kepadanya untuk menangkap si Flora. Dan tidak boleh menghabisi siapapun. Alphonse bersedia. Berbarengan dengan ada satu kesatria yang ngeh kalau ada orang di sana. Lucius langsung menampakkan dirinya. Dia kira Lucius ini adalah petualang. Nyatanya dia membawa monster Alphonse. Yang ada di dalam kaget ada orang yang menubruk pintu. Pas dicek ternyata temannya sudah menjadi korban. Dan ada Alphonse juga di sana.
Tentu Hiroaki beserta yang lainnya kaget ada monster yang bisa masuk ke dalam rumah itu. Anime dilanjutkan kembali. Ketika monster pada mulai masuk ke tempat si Putri Flora, yang berada di luar sana sudah banyak warga yang masuk untuk dievakuasi dan belum pada tahu kalau di gedung itu sudah ada monsternya. Di sana para kesatria itu mencoba untuk menahan monster yang sudah diberikan perintah oleh si Alphonse untuk melawan prajurit ini. Emang tidak ada yang bisa yang membuat monster ini mati sama sekali. Di sana pun macam pahlawan bukannya ngeluarin pedang, malah ngelemparin patung kecil seperti itu. Si Alphonse bakalan menghadapi si Hiroaki kali ini. Lalu barulah Hiroaki mengeluarkan pedang kecintaannya tersebut. Tapi sayangnya di sana si Alphonse dengan cepat langsung menyerangnya, sehingga membuatnya jadi pingsan. Sementara itu warga sudah merasa aman di dalam sana, berbarengan dengan si Haruto beserta kedua orang lainnya yang sudah masuk dan bertemu dengan si Liselot. Tapi di situ si Aisyah merasakan keadaan monster di tempat itu, tepatnya di dalam gedung. Di sana Liselot berterima kasih terlebih dahulu kepada si Haruto karena sudah membantu di gerbang timur. Dia juga melihat si Aisyah dan Celia yang sudah kecapean. Jadi dia meminta ketiganya untuk beristirahat dulu. Namun di sana Haruto langsung bertanya apakah tidak ada monster yang masuk ke tempat itu. Liselot yakin bahwa kagak ada monster masuk ke sana, soalnya dari tadi dijagain. Padahal Aisyah merasakan keadaan monster tepatnya di tempatnya si Flora itu berada. Anehnya kagak kedengeran jer yang ada di dalam. Kayak tidak terjadi sesuatu. Di sisi yang lain setelah Hiroaki pingsan, kini Alphonse mengincar si Duke. Mimin kira ini orang jago berpedang gitu kan. Ternyata satu kali tonjok langsung tidak berdaya anjir. Anaknya yang mau menolongnya pun tidak bisa, malah kena bapaknya yang dilempar. Situasinya semakin sulit. Monster itu makin menjadi-jadi dan membuat mereka jadi terkepung. Rohana meminta Flora untuk pergi dari tempat itu jika ada kesempatan. Dia akan mencoba membantu yang lainnya. Nah, pas coba buat merangkak keluar, ada orang di luar sana menyuruh si Flora untuk keluar. Rohana kagak tahu di luar itu siapa, tapi dia main keluarin si Flora begitu saja. Sehingga karena tidak tahu ternyata itu bukan orang baik melainkan Lucius. Dia langsung membawa si Flora dari sana. Di tengah itu si Flora menanyakan tujuannya membawanya. Nampak mereka memiliki tujuan dengan membawa si Flora. Dia ingin melihat reaksi yang memberikan si Flora kepadanya. Tak lama kemudian Reis pun datang. Dia menyuruh si Lucius untuk cepat-cepat pergi dari situ. Karena si Haruto sudah ada di tempat. Si Lucius langsung cepat-cepat pergi dari sana. Dia merasa Lucius ini bersemangat kalau udah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara itu si Rohana coba buat membantu dengan menggunakan sihirnya. Kaptennya juga sudah kewalahan mengurus monster yang tidak kalah-kalah tersebut. Rohana juga sama serangannya kagak mempan semuanya sampai tak lama kemudian si Hiroaki akhirnya bangkit kembali. Dia kesal banget dikalahkan seperti itu sama si Alphonse. Dia langsung marah di situ dan menunjukkan kekuatannya. Alphonse kaget melihat kemampuan si Hiroaki. Si Alphonse juga menahan serangan si Hiroaki. Monster yang lain mendekati si Rohana sehingga si Hiroaki harus lompat ke belakang kayak gitu untuk mengalahkan para monster tersebut. Hiroaki makin menjadi-jadi. Dia tidak akan memberikan maaf kepada si Alphonse atas perbuatannya. Lalu dia mengeluarkan kekuatan pedangnya yakni air yang langsung mengarah kepada si Alphonse. Hal tersebut bikin yang di bawah kaget. Mereka mengira di tempat itu sudah aman. Namun tiba-tiba ada air keluar dari gedung sana, tepat di tempatnya si Flora. Ternyata si Alphonse masih bisa melarikan diri. Ketika mau dikejar, ada si Reis datang dan membuat si Hiroaki pingsan kembali. Kalau ada Hiroaki, semuanya bakalan merepotkan. Di sana dia menyuruh si Alphonse untuk keluar. Karena ada hal yang menarik untuknya katanya.
Dia juga merasa kalau Alphonse ini tidak berguna dan percobaan yang gagal. Lalu dia pun mengeluarkan kembali monsternya yang sangat banyak. Kali ini monsternya tersebut mengarah ke arah warga yang ada di bawah sana. Seketika mereka kaget di tukang tempat yang dikatakan aman buat evakuasi, malah ada monsternya sebanyak itu. Liselot menyuruh pasukannya buat menahannya, tapi pasti bakalan sulit. Harus dibantu juga ujungnya sama si Haruto. Dikala dia sedang membantu, di sana Haruto mendengar suara yang tidak asing, yakni suaranya si Pelora. Benar saja dia sedang diculik sama si Lucius. Ini orang malah diam dulu pula kalau dia berhasil mendapatkan si Pelora. Pelora coba memberitahu kalau si Hiroaki dan yang lainnya sedang terpojok di atas sana. Haruto yang mendengar suara Lucius seperti tidak asing baginya. Dia auto mengingat masa lalunya, dan yap, betul. Akhirnya dia bisa menemukan Lucius, orang yang menghabisi ibunya. Emosi meluap-luap dalam dirinya. Ketika mau dia kejar, monster di sana semakin banyak lagi yang berdatangan sehingga Haruto bingung mesti kayak gimana. Liselot disuruh buat lari ke tempat yang aman. Soalnya ini makin banyak musuhnya. Untung saja si Liselot yang hampir ketangkep keburu ada si Aisyah membantu. Kali ini dia udah kagak bisa nahan-nahan kekuatannya lagi. Terus Aisyah meminta si Haruto untuk pergi dari sana saja dan mengejar si Pelora. Celia juga merasa kalau si Haruto sedang tidak baik-baik saja. Sekarang saatnya mereka yang akan membantu si Haruto. Kelihatan si Celia sudah mulai berkontribusi di sana dengan mengurung monster-monster itu. Maka dari itu Haruto pun berterima kasih dan akan segera pergi dari tempat tersebut dan berjanji akan membawa si Pelora kembali. Lalu dia dengan kekuatannya bisa langsung pergi dengan sangat cepat. Sampai Liselot melongo melihat kekuatan si Haruto. Sementara si Aisyah menyuruh si Celia untuk membuat barier biar warga-warga aman. Sama si Celia dibuatin barier untuk semua orang. Liselot yang melihat kekuatan itu merasa penyihir istana saja kagak bakalan bisa punya kekuatan seperti ini. Dia mempertanyakan siapa si Celia ini. Sementara si Aisyah berada di luar untuk melawan monster tersebut dengan tangan kosong. Liselot khawatir, tapi sama si Celia dikasih tahu kalau Aisyah kemampuannya sama seperti si Haruto. Dan terbukti dengan kekuatan dasar saja dia bisa mengalahkan beberapa. Lalu dia minjem tombaknya si Chloe, makin badas lagi akan si Aisyah ini. Walaupun cuma menggunakan kekuatan physical ability doang. Disitulah si Liselot percaya kalau emang si Aisyah sama kuatnya macam si Haruto. Tapi sekarang situasinya Aisyah dikepung. Berbarengan dengan si Alphonse yang sudah keluar dan melihat si Aisyah yang dimana itu cewek yang bersama si Haruto kemarin. Dia langsung saja meminta yang lain untuk tidak menghabisinya. Karena dialah yang akan melawannya. Dia menyuruh anak buahnya tersebut untuk mengurus si Liselot dan yang lainnya. Di sana terjadi duel antara Aisyah dan juga Alphonse. Aisyah yang tanpa sihir terkuatnya berhasil mengimbangi. Dikala Aisyah disibukkan dengan si Alphonse, barier milik si Celia ternyata bisa ketembus seperti itu. Untungnya masih ada tembok yang bisa dibuat sama si Celia. Tapi ada satu monster yang berhasil keluar. Untung saja ada Aisyah yang membantu. Terus Alphonse merasa si Aisyah yang kagak pakai senjata pikir bakalan menang. Ternyata tidak. Dia yang malah kena geprek si Aisyah kayak gitu dan kalah anjir. Awalnya dia masih bisa bangun, tapi ujungnya akhirnya dia tidak bisa memenuhi balas dendamnya. Sementara di sisi yang lain Haruto terus mengejar. Dia yakin kalau orang itu adalah Lucius, orang yang dia cari-cari selama ini. Dengan bantuan kekuatannya si Haruto masih bisa mendeteksi kemana si Lucius pergi. Lucius yang sudah ada di area perhutanan, di sana si Haruto sudah bisa melihat keberadaannya. Dan langsung saja dia menyerang si Lucius dari atas. Inilah pertemuan pertama si Haruto setelah sekian lama.
Lucius belum tahu kalau ini adalah Haruto. Kelihatan Haruto menunjukkan mimik muka yang penuh dengan kemarahan. Seperti apa kelanjutannya? Tunggu minggu depan. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya mata nih. Bye-bye.